pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Yang terhormat kepada Ibu Mustamiroh SPD MPD dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Jadi pada pagi hari ini, sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fetri Rizma Uljana sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Rizka Dayana, yang kedua ada Indah, yang ketiga ada Alda Azahra, dan yang terakhir ada Putri Rusna Nur Habibah. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan presentasi dengan tema model pembelajaran kooperatif. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Rizka Dayana. Kepada Rizka saya persilakan. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah dari pengertian model pembelajaran kooperatif. Dari pengertian pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang sering digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik atau student oriented, terkhusus dalam mengatasi permasalahan keaktifan peserta didik yang sulit bekerja sama dengan orang lain, berperilaku agresif dan tidak terdiri dengan orang lain di sekitarnya. Pembelajaran kooperatif menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil dengan anggota yang heterogen. Nah, jadi dalam pengertian ini bisa ditunjukkan metode ini bisa dipakai untuk sebagian kelompok peserta didik yang memiliki permasalahan seperti dia contohnya ya, seperti siswanya itu adalah siswa yang introvert atau cepat marah gitu loh. Jadi model pembelajaran ini tuh cocok banget untuk sebagian kelompok siswa. Terus pembelajaran kooperatif dalam IPS. Pembelajaran kooperatif dalam IPS adalah strategi belajar yang melibatkan sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Tujuannya agar mereka saling bantu-membantu karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi bisa untuk saling backup gitu, saling jadi satu untuk saling membantu dan menutupi segala kekurangan. Jadi dalam pembelajaran IPS, peserta didik harus memahami konsep ilmu sosial dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran kooperatif dalam IPS dapat meningkatkan dan menumbuhkan semangat kerjasama peserta didik, keterlibatan peserta didik secara langsung dalam kegiatan pembelajaran serta peduli pada teman-temannya. Nah, jadi konsepnya di sini adalah agar siswanya ini yang introvert ini bisa untuk berinteraksi dengan yang lainnya gitu, tidak selalu sendirian, atau yang pemarahan itu bisa untuk belajar untuk saling berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran kooperatif. Di sini ada 3 macam, yaitu perspektif motivasi dan perspektif sosial. Selanjutnya ada perspektif perkembangan kognitif. Yang perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok akan saling membantu. Jadi tujuannya di sini nantinya saat diberikan bantuan, siswanya itu bisa saling menghargai gitu, saling menghormati, saling menghargai. Terus ada perspektif sosial, artinya bahwa melalui kooperatif setiap anggota kelompok akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Jadi yang seperti saya tadi sudah bilang, bahwa perspektif pembelajaran kooperatif ini untuk saling tutup-menutupi segala kekurangan setiap orang, karena kita itu berbeda-beda.
Jadi perlunya saling kerjasama untuk saling membantu. Selanjutnya ada perspektif perkembangan kognitif yang artinya bahwa adanya interaksi antar anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi peserta didik untuk berpikir mengolah berbagai informasi. Nah, di sini itu kan karena dikelompokkan siswa yang tadi bermasalah atau introvert atau dia punya sisi agresif disatukan dengan teman-temannya yang bisa dan mereka mengerti materi atau semacamnya, kemudian dikelompokkan, otomatis mereka akan saling bertanya gitu dengan temannya supaya tercapainya tujuan dari pembelajaran sehingga mereka cepat memahami materi yang ada. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya kelebihan penggunaan pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS. Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan berupa peningkatan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam mata pelajaran IPS, di mana diskusi dan analisis berperan penting. Model ini memungkinkan siswa untuk beragam perspektif, mengembangkan keterampilan sosial dan memahami isu-isu kompleks melalui kolaborasi. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek dan kooperatif memungkinkan siswa memahami pengalaman dunia nyata, meningkatkan pemahaman mereka terhadap tantangan dalam masyarakat, dan mengembangkan keterampilan analisis yang mendalam. Adapun kekurangan penggunaan pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS, yaitu pengelolaan kelompok bisa menjadi tantangan bagi guru dan ada potensi ketidakseimbangan kontribusi individu dalam kelompok. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran kooperatif bisa lebih lama daripada metode pembelajaran tradisional. Selain itu, penilaian individu dalam konteks kooperatif dapat menjadi rumit dan interaksi yang intens dalam kelompok juga dapat menghasilkan konflik antar siswa yang harus diatasi dengan kebijaksanaan oleh guru. Karakteristik pembelajaran kooperatif ada beberapa, yaitu pertama, pembelajaran dilakukan secara kelompok, yang kedua berdasarkan pada manajemen kooperatif, yang ketiga kemauan untuk bekerja sama, dan yang terakhir keterampilan bekerja sama. Sekian materi dari saya. Baik, selanjutnya itu ada perbedaan pembelajaran kooperatif dengan model yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari proses pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam penguasaan materi pelajaran, tetapi adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi. Nah, prinsip pembelajaran kooperatif itu ada 5. Yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif, yaitu artinya tugas kelompok yang tidak mungkin bisa diselesaikan pada anggota kelompok yang tidak menyelesaikan jika ada anggota kelompok yang tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi kan sudah jelas itu kan pembelajaran kooperatif ini menekankan untuk bekerja kelompok. Jika misalnya satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, nah hanya sampai menyelesaikan itu belum tentu bisa tepat waktu dan dia pasti akan merasa sangat terbebani karena kan namanya juga tugas kelompok, jadi diselesaikannya dengan cara berkelompok. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab perorangan. Nah, di setiap anggota kelompok itu harus memiliki rasa tanggung jawab di setiap orangnya, setiap individunya. Artinya setiap anggota kelompok itu harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Seperti ini tuh memang di dalam sebuah kelompok, misalnya kayak kelompok pramuka gitu kan, ada ketuanya. Nah, pintunya nih pasti dia yang mengatur. Dia bilang, kamu nanti pas kamu bawa ini, kamu bawa ini, kamu bawa ini. Nah, jadi itu kan akan terjadi sebuah kerjasama yang baik dalam satu regu. Nanti pas membuat tenda ternyata ada yang nggak buat terpalnya, nggak buat ininya, jadi kan susah.
masa yang ketuanya semua. Nah, terus ada interaksi tatap muka, artinya setiap anggota kelompok diberikan ruang dan kesempatan untuk menatap muka saling memberi informasi dan saling membelajarkan. Nah itu misalnya kayak nggak ngerti tentang misalnya kan mereka tuh mau presentasi atau kerja kelompok gitu kan, terus tuh ada yang nggak paham ini katanya gimana sih, ini kayak mana sih, masa yang membawa materi itu nggak ngerti apa yang akan dia jelaskan nanti gitu. Jadi yang ngerti dia pasti temannya yang paham, dia akan berusaha untuk membuat temannya itu paham. Kemudian partisipasi dan komunikasi, artinya anggota kelompok berpartisipasi aktif dan berkomunikasi karena namanya juga kelompok, berarti itu kita menyatukan pikiran dari banyak kepala. Jadi itu harus ada yang namanya itu komunikasi, karena kalau miskom itu pasti sulit untuk menyelesaikan tugasnya tadi. Kemudian ada tahap-tahap pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada penjelasan materi, yaitu sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum peserta didik belajar dalam kelompok. Nah, jadi sebelum dia diberi tugas, dia tuh diberi dulu, disampaikan dulu materinya apa, ini tuh kayak gini, itu kayak gini, jadi tuh paham untuk kerjain tugasnya. Kemudian ada belajar dalam kelompok, yaitu peserta didik belajar masing-masing sesuai kelompoknya. Nah, kalau di sekolah itu kan, kalau gurunya udah bilang kerja kelompok ya, kamu sama ini, dibagilah kelompoknya, itu nanti dibuat satu per kelompok, nah belajar bersama, diberi materi. Tadi kan pertama dikasih materinya dulu, terus nanti setelah dibentuk kelompok, mereka kan pelajari masing-masing materi sudah diberikan. Kemudian ada penilaian, dapat dilakukan dengan tes atau kuis untuk penilaian individual maupun kelompok. Nah, kalau di sekolah gitu kan penilaian itu dari gurunya tuh ada yang guru tuh ngasih nilai tergantung dari seberapa banyaknya dia berkontribusi di kelompok itu. Ada juga kan yang malas-malasan itu kadang tuh gurunya nilainya tuh ya sedikitnya aja gitu. Kemudian pengakuan kelompok, yaitu pemberian penghargaan kepada kelompok yang dianggap menonjol atau berprestasi. Ya seperti tadi, misalnya kan kalau waktu sekolah kemarin anak-anak tuh kan ada yang nggak paham, ada yang kayak ya udahlah nggak ngerti, nggak mau ah gitu, jadi temannya aja dia ngerjakan, jadi satu tuh ada yang nggak ngerjakan. Nah jadi tuh guru tuh pasti akan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi di situ, maksudnya tuh yang mengerjakan itu sampai selesai. Sedangkan yang tidak ini pasti dia tuh nanti kayak dinasihatin lagi, dikasih tahu kerja kelompok itu harus kayak gini, nggak boleh miskom, nggak boleh gini, diberi pemahaman lah pokoknya. Dan dari saya berikan tanda-tanda selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu tipe jigsaw, yaitu pembelajaran kooperatif di mana peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi kayak gini. Jadi di kelas itu siswanya, model pembelajarannya itu siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dari beberapa kelompok itu mereka akan dikasih materi pelajaran sama gurunya, terus mereka cari. Nah setelah mereka mencari materi pembelajaran itu, mereka salah satu orang dari kelompok itu bakal berkumpul dengan anggota dari kelompok lain. Nah itu yang namanya kelompok ahli. Terus mereka saling berdiskusi tentang materi mereka. Setelah itu satu orang dari kelompok asal tadi itu mereka kembali ke kelompok asal mereka, terus mereka menjelaskan kepada teman-temannya. Yang kedua, tipe STAD, Student Achievement Division, yaitu pembelajaran yang menekankan interaksi agar saling memotivasi dan membantu menguasai materi pembelajaran. Nah kalau yang STAD ini jadi sama kayak tadi, kayak kelompok, tapi dia ada soal, mereka punya lembar kerja dari gurunya, terus diberikan kepada mereka untuk diselesaikan secara berkelompok. Nah tapi itu dia bentuk soalnya itu tertulis, tapi nanti mereka mengerjakannya itu masing-masing individu itu punya lembar kerja walaupun dalam kelompok. Yang kemudian terus setelah itu kan dijawab sama-sama di dalam kelas. Nah nanti kelompok yang punya nilai yang paling tinggi itu setelah dinilai sama gurunya itu bakal diberikan penghargaan sama gurunya. Yang kemudian kita digitif
within game tournament, yaitu pembelajaran yang menempatkan peserta didik ke dalam kelompok belajar dengan adanya permainan. Nah, kalau ini dia hampir sama kayak SDAD, cuman dia bedanya tugas-tugas atau soal-soalnya itu bentuknya tuh di rebutan gitu. Jadi langsung secara lisan tanya jawab di dalam kelas gitu. Jadi nanti gurunya akan menjelaskan materinya, terus nanti gurunya bertanya pada siswa, nanti tim dari beberapa kelompok itu mereka rebutan untuk menjawab. Terus tipe selanjutnya yaitu PPGI, Group Investigation, yaitu pembelajaran yang menggabungkan prinsip belajar kooperatif dengan pembelajaran berbasis konstruktivisme serta proses belajar demokrasi. Kalau yang ini sering banget kita lakuin di kampus sih, seperti kita mahasiswa, yaitu kita dikasih materi sama dosen, terus kita kayak mencari materi entah di buku, di jurnal, atau langsung pergi ke lapangan melakukan observasi. Setelah itu kita melakukan presentasi materi yang sudah kita cari. Kemudian ada tipe NHD, Number Head Together, yaitu pembelajaran kelompok melalui penyelesaian tugas dengan saling berbagi ide. Kalau ini juga hampir sama kayak yang tadi ya, yang STAD. Cuman bedanya STAD itu ada penghargaan dari guru, kalau NHD ini dia cuman kayak mungkin diberi nilai sama guru, tapi nggak seperti kayak tadi kasih tau ke teman-temannya gitu. Ya ini untuk diskusi menjawab soal, jadi biasanya ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka memecahkan masalah bersama-sama, saling berdiskusi dalam kelompoknya. Kemudian ada tipe TPS, Think Pair Share, yaitu pembelajaran di mana peserta didik bersama kelompoknya diminta mendiskusikan yang telah dipikirkan. Nah, kalau yang ini mereka berdua. Kalau tadi kan kelompok itu mungkin ada 5 sampai 6 orang. Nah, kalau ini berdua biasanya tuh kayak teman sebangku kalau di sekolah dasar, teman sebangku. Jadi mereka dikasih tugas tempat kerja. Nah, mereka disuruh memikirkan tentang permasalahan yang ada di buku teksnya mereka. Kemudian mereka itu kan ada kata tim itu berpikir, mereka memikirkan tentang permasalahan itu. Terus pair itu mereka berdiskusi sama teman sebangku. Terus share itu mereka bakal mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada teman-teman sekelas. Kemudian ini penggunaan modal pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPS. Ini sudah saya jelaskan tadi sebenarnya dalam tipe jigsaw, yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah dibagi jadi beberapa kelompok kan mereka tuh misalnya kalau dalam pembelajaran IPS itu mereka materi pelajaran diberikan pada peserta didik dalam bentuk teks tentang persebaran sumber daya alam dan pemanfaatannya, itu masuk ke konteks geografi. Setiap kelompok bertanggung jawab mempelajari jenis sumber daya alam yang ditugaskan. Setiap daerah nggak mungkin sama tuh. Misalnya ada yang pertanian, perikanan, pertambangan, atau mungkin industri manufaktur yang misalnya tinggal di kota gitu. Setelah itu anggota kelompok lain berkumpul dalam kelompok ahli yang ditugaskan untuk mendiskusikan jenis sumber daya alam. Setelah mereka nyari tentang jenis sumber daya alam di daerah mereka tuh bakal bergabung dengan kelompok lain, anggota kelompok lain, terus mereka berdiskusi tentang materi yang sudah mereka cari. Nah, setelah itu mereka balik ke kelompok asal. Kelompok asal itu mereka kasih tahu, oh ternyata dari kelompok yang tadi yang tentang industri manufaktur dia kayak gini loh caranya. Nah, terus dari industri pertanian kayak gini, dari industri perikanan kayak gini gitu. Nah, terus setelah itu pada diskusi kelompok asal, anggota kelompok dikenai tagihan kuis berupa lembar kerja peserta didik. Setelah itu mereka tuh bakal kayak ada lembar kerjanya, ditanyain kan, nanti ke kelompok itu bakal ada lembar kerjanya, bakal disuruh kumpul ke guru. Mereka di situ menjelaskan kayak dari kelompok ahli tadi, mereka dapat informasi apa gitu. Sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh pembelajaran kooperatif di sekolah dasar. Nah, sudah dijelaskan tadi sebelumnya oleh teman-teman saya bahwa pembelajaran kooperatif itu pembelajaran yang menerapkan kerjasama antar peserta didik. Nah, di sini kami hanya menyebutkan 2 contoh saja. Sebenarnya banyak banget contoh-contoh pembelajaran kooperatif. Tapi hari ini saya akan memberikan
dua contoh. Yang pertama itu ada pembelajaran dengan puzzle. Nah, puzzle ini kan kita bisa beri ke peserta didik itu puzzle yang bergambar, terus mereka itu berusaha buat nyusun. Nah, di dalam prosesnya mereka berusaha bersama-sama itu kan pasti akan timbul bagaimana mereka bekerja sama begitu untuk menyusun puzzle-puzzlenya itu agar tersusun dengan rapi. Terus yang kedua itu ada pembelajaran dengan kelompok diskusi. Sesuai dengan namanya kooperatif, makanya dibentuk kelompok gitu. Nah, pembelajaran dengan kelompok diskusi ini, peserta didik harus berdiskusi tentang tugasnya yang melatih mereka bagaimana hidup bersosial dan bersosial dengan baik, serta bagaimana mereka menjadi individu yang dapat berpikir kritis. Karena dengan diskusi kan mereka jadi bisa interaksi antara satu sama lain, makanya sehingga tercipta sosialisasi yang baik. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengaruh pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPS. Nah, setelah kita terapkan pembelajaran kooperatif di sekolah, itu apa sih pengaruhnya bagi peserta didik? Nah, jadi pengaruhnya itu melatih peserta didik untuk bekerja sama serta berbaur antar anggota kelompok agar tercipta sosialisasi yang baik antar teman sebayanya, sehingga peserta didik dapat melatih dirinya untuk memahami bagaimana menyelesaikan masalah bersama, menerima perbedaan pendapat dengan teman, dan menyatukan pikiran yang berbeda supaya ditemukan suatu kesepakatan bersama. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Ya, kepada Rilid saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan dijelaskan tentang pembelajaran kooperatif, di mana yang saya lihat itu sangat-sangat bagus jika diterapkan di pendidikan sekolah dasar kan. Tetapi tadi ada juga kelemahan dari pendidikan kooperatif. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita sebagai seorang calon pendidik untuk mengatasi kelemahan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Ya, kepada Allah saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi di bagian kedua Dayana menyebutkan bahwa kalau tidak salah di bagian ketiga, kayak misalnya anak-anak itu kelompokan, jadi dia itu bisa berbagi atau saling menanyakan. Pertanyaannya adalah, kita sudah melihat sendiri bahwa walaupun anak itu introvert atau extrovert, terkadang mereka nggak bisa nanya di suatu kelompok. Nah, terus itu kayak gimana caranya pembelajaran kooperatif ini bisa? Kayak kata kamu kan introvert, extrovert, sama aja kalau yang bermasalah dari dirinya sendiri. Itu bagaimana cara mengatasinya? Pasti dia nggak, kalau memang dia pada dasarnya nggak mau bertanya, otomatis nggak akan kan. Terus gimana suatu pembelajaran itu bisa terjadi gitu kan? Seperti pembelajaran kooperatif tadi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum menjawab pertanyaannya, izinkan kelompok saya untuk berdiskusi. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Liris, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi kelemahan pembelajaran kooperatif. Kelemahan pembelajaran kooperatif yang pertama itu yaitu ketidakseimbangan kontribusi. Nah, itu harus ada kayak mungkin sedikit ancaman dari gurunya, tapi jangan terlalu ancaman juga, ekspektasinya nanti overthinking. Yaitu misalnya kayak dibilangin nanti kalau misalnya nggak mau kontribusi, dibilangin sama gurunya, kan juga kasihan kalau misalnya temannya itu ada yang nggak kerjain, terus nanti yang seharusnya capek gitu. Nah, itu harus, menurut saya sih harus dibuat nyaman dulu tuh satu anggotanya, jangan dibikin kayak takut kayak asing gitu kan anggota kelompoknya. Jadi ada yang aktif, terus dia bisa ngajakin teman-temannya buat kontribusi gitu, dan jangan diem-dieman dalam kelompok kayak gitu. Terus setelah itu waktunya relatif lama. Memang sih kalau kelompok itu relatif lama, jadi bagus juga kalau misalnya gurunya langsung nyediain kelompok, udah kayak anaknya itu dalam itu ada yang aktif, ada juga yang agak diem gitu, tapi dia masih bisa diajak buat berkomunikasi. Pilih anak-anak yang kayak misalnya kan ada aktif nih satu orang, nah terus yang satu itu agak diem, nah tapi dia dekat sama yang aktif ini, jadi dia masih bisa berbicara gitu loh. Karena kan kayak gitu tuh, walaupun dia diem sama teman yang lain, tapi pasti ada beberapa orang temennya yang dia mau ajak bicara. Terus penilaian individu dalam konsep kooperatif
kelompok itu bisa dilihat, misalnya tadi ada dalam tipe-tipe belajar kooperatif itu kan ada yang rebutan untuk tanya jawab, pasti kelihatan gitu loh siapa yang banyak angkat tangan dari anggota kelompok itu, yang banyak mendapat memberikan pendapat gitu. Nah terus kan juga ada yang menggunakan kayak tipe STAT tadi, itu kan menggunakan lembar kerja kan. Nah kalau lembar kerja kita bisa lihat gitu jawaban-jawaban siswanya tuh, dan dari itu juga bisa kelihatan kok yang mana yang kayak paling berani ngejawab gitu loh, paling kayak misalnya gini, kita kasih gurunya nulis jawabannya di papan tulis. Nah biasa tuh ada kan kayak paling benar-benar bisa kasih alasan yang gimana dia bisa milih jawaban itu. Seperti itu jawaban saya. Bagaimana menurut Lili? Baik, jadi cara menghadapi kelemahan belajar kooperatif itu yang pertama, jika siswanya itu tidak mau berkontribusi, diberikan sedikit ancaman supaya siswanya terdorong. Setelah itu, jika ada siswa yang kurang berbaur, bisa dikelompokkan dengan temannya yang dia kenal. Dan yang terakhir, penilaiannya dapat dilakukan dengan cara STI. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aurora. Pertanyaan tadi, gimana sih cara untuk mengatasi siswa yang kurang mau berbaur sama temannya, atau dia kurang kontribusi dengan teman-teman sekelompoknya? Jadi pastinya kita lihat dulu nih permasalahannya, pasti selain ada di teman kelompoknya, ada juga kan di dirinya sendiri. Terkadang kan kayak kita itu mungkin teman-teman yang introvert dan extrovert itu pasti mereka energinya berbeda. Yang satu kurang bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, yang satunya malah ekstra banget kalau ngomong. Terus kita ini pasti punya teman kayak mereka merasa nyaman berbicara dengan teman sebayanya gitu. Bisa juga kita kelompokkan sama yang tadi, yang mereka merasanya dekat lah sama mereka gitu. Satu individu ini dengan yang satunya, jadi bisa untuk disatukan gitu, untuk jadi kelompok. Jadinya bisa untuk saling tukar jawab, saling tukar pendapat gitu. Jadi kita tuh cari dulu suasana yang dirasa anak introvert ini mereka merasa nyaman dengan teman-temannya, dan cobalah untuk mengelompokkan mereka ke teman yang tadi. Terus jika permasalahannya ada di dirinya sendiri, itu kan dia sendiri yang punya kendali akan dirinya sendiri. Dia mau nggak untuk mencoba untuk berinteraksi dengan temannya. Gimana cara untuk berinteraksi dengan temannya, itu kan kita sendiri gitu, yang individu itu sendiri yang punya kendali dirinya sendiri, dianya mau ataupun tidak. Jadi kalau sudah begitu, itu di luar dari kendali pendidik gitu. Terus kalau permasalahannya sudah larut tambah larut, dan anak ini makin kesini dan tidak bisa mengikuti pembelajaran yang baik, kita bisa merekomendasikan atau kita berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Oh, anak ini seperti ini, baru nanti kita mungkin bisa gunakan guru pendamping, ataupun nanti kalau guru pendamping ini merasa anaknya dia belum bisa upgrade tentang dirinya, kita bisa ke psikolog atau tempat yang bisa mengatasi permasalahannya yang tadi gitu. Terima kasih. Kalau misalnya kamu katakan itu dia nggak bisa bergaul gitu, kamu lihatlah kalau orang itu susah. Itu yang kedua, yang ketika berarti mengenai kamu bilang kelompoknya itu yang sama orang yang bisa dia ngomongin aja. Iya, apakah mungkin setiap kelompok kamu buat kayak gitu terus? Artinya dia nggak masuk ke pembelajaran kooperatif tadi, dia nggak bisa bergaul sama yang lain. Karena kamu bilang itu tadi dia sama individu aja terus pasti.
ya kan? Itu aja sih mau kita tanggapi. Mungkin kata introvert itu kamu ganti dengan yang lain lah. Boleh introvert itu dia lebih ke sendiri, nggak bisa berbicara. Terus kalau masalah psikologi, Instruksi. Tadi Anda sendiri yang mengatakan anak introvert dan extrovert. Jadi dia menggunakan kata itu. Dan kalau ingin membuat anak-anak itu jadi nyaman dengan kelompoknya, kan bisa tuh membangun suasana yang kamu suka. Kita tuh harus membangun dasarnya dulu gitu loh. Gimana anak itu merasa nyaman setelah kelompok dia di kelompok satu itu merasa yang dia berani, dia berani menjawab, dia kan merasa percaya diri, dia bisa berbaur dengan teman sekelompoknya. Dan setelah nggak bisa, katanya tadi dibawa ke psikiater, nggak bisa tuh. Misalnya anak dia tuh nggak bisa kayak bisa menyalahkan orang lain atau dunia atas hal tersebut, karena itu pada dirinya sendiri. Dia harus bisa walaupun dia masih kecil ya, orang tuanya itu harus bisa kayak ngajak dia tuh untuk mengenalkan diri itu pada lingkungan sosialnya gitu loh. Ya akhirnya sadar sendiri gitu loh, kita perlu untuk berkomunikasi dengan orang lain. tenaga pertanyaan di sini bisa karena menanggapi itu ada. Izin masuk. Karena ini pembelajaran kooperatif kan, jadi tugas guru itu hanya memberikan gimana sih supaya dia itu berbaur dengan teman sebayanya. Masalah dia terus-terusan sama kelompok itu terus kan nanti lambat laun dia bakal berproses dan dia pasti kok aku temanku sama ini aja ya, kenapa nggak coba kenal sama yang lain, dan itu nanti bakal berjalan sesuai dengan berjalannya waktu gitu, nggak bisa secepat kayak hari ini dia sama teman yang ini, besok kalau misalkan berkelompok lain sama orang yang lain belum tentu dia tuh bisa kayak apa ya, kayak langsung dekat gitu lah, jadi itu perlu proses gitu. Bukan, ini masalah dia masuknya ke tujuan itu harus dipahami dengan baik dulu, jangan sampai kita salah pengertian di tujuannya. Kalau tujuannya aja salah, gimana selanjutnya? Gitu aja, aku tadi tuh hanya menanggapi dan memperbaiki kata-katanya, bukan aku mau menanggapi yang kayak seperti biasa, enggak. Aku hanya mau bilang, oh berarti itu aja, ngerti, paham maksudnya, cuman bukan itu yang kutanyakan. Akhirnya sama dia mengenai perkataannya tadi yang kusalahkan, itu aja. Oke. Udah, itu kan. Baik, itu tadi diskusi mengenai pembelajaran kooperatif dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum